Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar pada subtema 3 di pembelajaran 2 dan 3. Buka halaman 110. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan kegiatan yang memanfaatkan gaya gesek. Apa sih gaya gesek dan apa saja manfaat dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita pelajari penjelasan berikut. Gaya gesek adalah gaya yang muncul apabila dua benda saling bersentuhan. Contohnya, kita menggosok atau mengelap kaca agar kaca tersebut bersih dan mengkilap. Nah, pada gesekan atau gosokan kaca tersebut itu terjadinya gaya gesek. Adapun beberapa manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai berikut. Poin pertama, adanya gesekan antara rem sepeda dengan roda sepeda menyebabkan laju sepeda semakin pelan dan akhirnya berhenti. Jadi, saat kita mengerem sepeda, kampas rem sepeda memberikan gaya gesek terhadap pelek. Nah, artinya terjadi pergesekan antara kampas rem sepeda dengan pelek. Poin yang kedua, alas kaki sepatu dan sendal dibuat ulir-ulir pada bagian bawah menggunakan bahan karet. Hal tersebut agar tidak mudah terpleset di lantai yang licin. Jadi, ketika kaki kita bersentuhan dengan lantai, hal tersebut terjadinya gaya gesek. Poin yang ketiga, gaya gesekan antara amplas dan kayu yang dilakukan oleh tukang kayu karena dapat menghaluskan kayu. Amplas terbuat dari kain kertas yang ditambahkan dengan bahan yang kasar seperti butiran pasir. Jadi ketika tukang kayu menggosok atau menggesekkan amplas ke kayu, terjadinya gaya gesek karena dua benda tersebut bersentuhan. Ternyata selain memberikan manfaat, gaya gesek juga dapat merugikan. Misalnya, gaya gesek terlalu besar pada mesin motor dapat mempercepat kerusakan motor. Kenapa mesin motor tersebut cepat rusak? Karena adanya gaya gesek pada benda yang bergerak cepat selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Maka dari itu, agar mesin motor kita tidak cepat rusak, mesin motor tersebut harus diberi pelumas. Poin B, cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memakai pelumas atau oli. Pelumas atau oli adalah alat yang terbuat dari minyak bumi, lalu diolah ditambahkan dengan zat-zat yang lain sehingga menjadi cairan minyak yang berwarna hitam. Oli atau pelumas dapat mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin sehingga mesin kendaraan tersebut tidak cepat rusak. Maka dari itu, jika di antara kalian memiliki beberapa kendaraan, mesinnya harus dirawat dengan memakai pelumas atau oli agar tidak cepat rusak. Poin yang kedua, memperkecil luas permukaan. Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperkecil luas permukaan benda tersebut. Poin yang ketiga, memberi roda pada benda. Pemberian roda bidang sentuh merupakan salah satu upaya untuk memperlicin permukaan yang bersentuhan sehingga gaya gesekan yang terjadi dapat diperkecil. Nah, penggunaan roda ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan gerak bergulir sehingga menghindari gaya gesek yang besar. Contohnya pada kendaraan yang beroda seperti mobil, motor, dan sebagainya. Saat ban atau roda mobil motor bersentuhan dengan aspal, maka akan terjadi gesekan yang kecil karena permukaan benda atau aspal itu semakin halus sehingga kendaraan lebih mudah meluncur.
Poin C, cara memperbesar gaya gesek. Poin yang pertama, membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Coba kamu amati sol sepatu dan ban mobil. Nah, pada permukaan bawah tersebut memiliki corak atau daya cengkram yang kuat, sehingga tidak mudah tergelincir meskipun jalan basah dan licin. Poin yang kedua, melapisi permukaan benda dengan karet. Karena karet merupakan bahan yang bersifat kasat atau tahan air, sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Nah, beberapa benda yang dilapisi karet, contohnya ban kendaraan seperti motor atau ban mobil, ban sepeda, dan sol sepatu. Jadi, ketika benda-benda tersebut bersentuhan dengan lantai, terjadinya pergesekan yang sangat besar. Nomor 3, memperluas bidang permukaan. Jadi, semakin luas bidang permukaan, semakin besar gaya gesek yang didapatkan. Contohnya, pada parasut yang mengembang menghasilkan gaya gesek lebih besar, sehingga penerjun pun jatuh lebih lambat. Selanjutnya, pembelajaran ketiga, buka halaman 113. Keanekaragaman kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. A. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian meliputi tanaman padi, ubi, sagu, dan jagung. Kegiatan yang dilakukan masyarakat antara lain ada yang menjadi penggarap sawah orang lain dan petani penggarap sawahnya sendiri. Hasil panen berupa padi, ubi, sagu, dan jagung. Sebagian hasilnya disimpan untuk kebutuhan diri sendiri dan sebagian ada yang dijual. Nah, sebagian kelompok petani telah mengolah hasil panennya menjadi makanan. Misalnya pembuatan keripik ubi, kue sagu, tape singkong, dan berondong jagung. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Bidang perkebunan mencakup kegiatan pembudidayaan tanaman seperti kelapa, karet, coklat, teh, kelapa sawit, jati, dan meranti. Kegiatan ekonomi ini banyak dikelola oleh perusahaan pemerintah. Jadi masyarakat yang bekerja sebagai penggarap dan yang menerima upah. Pada saat musim panen perkebunan akan memperkerjakan masyarakat untuk memetik hasil panennya. Poin C, kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Pada bidang ini meliputi peternakan sapi, kambing, itik, dan ayam. Kegiatan ini mencakup pembudidayaan dan produksi hasil olahan berupa susu, telur, dan kotoran untuk menjadi pupuk. Nah, kegiatan peternakan hampir semua merata ada di seluruh Indonesia. Peternakan besar memperkerjakan masyarakat untuk mencari rumput dan membersihkan kandang. Hasil ternak jual sebagai ternak hidup kepada masyarakat atau rumah potong hewan. Poin D, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan diantaranya pertambangan minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, batu kapur, pasir, dan batu sirtu atau perak, timah, belerang, yodium, dan intan. Kegiatan pertambang yang diusahakan oleh masyarakat lingkupnya sangat terbatas. Contohnya, pertambangan batu kapur hanya menghasilkan semen, keramik, dan marmer untuk kebutuhan bahan bangunan. Begitu pula pendulangan emas dilakukan dengan cara mengumpulkan sisa-sisa emas yang terbawa arus sungai dari pertambangan emas besar. Poin E, kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata memanfaatkan keindahan ketampakan alam sebagai sarana rekreasi. Dengan adanya keindahan ketampakan alam, masyarakat memanfaatkan potensi alam sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini yang bermunculan di daerah sekitar wisata, antara lain kegiatan penyewaan penginapan, rumah makan, tempat belanja, penyewaan perahu, perlengkapan selancar,
dan pelengkapan selam, serta pembuatan kerajinan. Poin F, kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi ini dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan dan udang, serta budidaya rumput laut. Penangkapan ikan umumnya dilakukan di lautan. Beragam jenis ikan dan hewan yang dapat ditangkap antara lain ikan tuna, kakap, pari, cumi-cumi, udang, dan teripang. Namun budidaya ikan diusahakan dengan cara membuat kolam sendiri yang berada di daratan, keramba di sungai, kolam apung di danau, serta tambak di tepi pantai dan muara sungai. Okay, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.